Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Perintah sholat sehari 50 waktu. Kalimat ini terdapat sebelum baginda Nabi mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. Konon katanya atau ceritanya perintah sholat 50 waktu dalam sehari dan dinego sampai menjadi tinggal 5 waktu dalam sehari, dan Nabi Musa sebagai pihak ketiga dalam cerita itu, dan kalian sudah hafal cerita itu. Secara pribadi kami tidak percaya dengan adanya nego di cerita itu. Kami rasa banyak yang janggal dengan cerita itu, seperti kalimat umat sebelum baginda Nabi kuat-kuat menjalani sholat dengan jumlah banyak, sedangkan umat Islam tidak mungkin mampu. Lalu sholat yang bagaimana yang dilakukan umat yang terdahulu dan berapa kali setiap hari? Kalau kita hubungkan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memaksa, sangat berlawanan, walau memang juga maha sabar, akan tetapi bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang patuh dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan para nabi kelak di akhirat, tentu dengan apa yang diajarkan ke umatnya yang paling sempurna bila dibandingkan dari sebelumnya. Yang demikian itu wajar. Kita ambil contoh dengan kemajuan zaman, kendaraan yang jadi transportasi dari mobil menjadi pesawat, dan dari telepon ke HP, dari yang jadul menjadi canggih, dari yang canggih menjadi super canggih, dan mengembang menjadi wow, dan seterusnya. Akan tetapi setiap perkembangan itu tidak terlepas dari keberhasilan yang dulu, bahkan dari kegagalan di masa yang dulunya terjadi di masa percobaannya pertama kali. Ibarat ilmu ada gurunya dan murid lebih pandai dari guru itu wajar, akan tetapi kepandaian murid cuma mengembangkan dari guru atau pondasinya ilmu murid dari gurunya. Mungkin berkembangnya agama tidak terlepas dari nabi sebelumnya dan kebanyakan keturunan dari nabi sebelumnya. Sholat 5 waktu dalam sehari kalau dihubungkan dengan diri manusia, diri dikasih 5 bagian, ada 5 bagian: jasad, pikiran, hati, ruh, dan jiwa. Diri ada 4 nafsu, berdiri bagaikan api, ruku bagaikan terhembas angin, 2 sujud bagaikan sifat air yang jatuh ke bawah, naik ke atas, atau menguap bila terkena panas. Duduk laksana tanah yang tidak dapat bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. 9 lubang yang ada di setiap manusia dalam sholat, ada 9
tahiyat dalam jasad atau 5 indera. Kulit mendapatkan 2 nikmat, mengetahui atau memakrifati dengan adanya benda kasar dan halus. Telinga mendapatkan nikmat dapat mendengarkan suara dari 4 arah. Hidung mendapatkan nikmat dapat mencium benda gas dari 4 arah. Mata dapat melihat atau mendapatkan nikmat dapat melihat semua warna ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Mulut makrifat adanya rasa manis, asin, asam, dan pahit. Lidah depan, atas, kanan, dan kiri. Dan dalam Fatihah ada kata hamdalah. Dan di ayat ke-7 menunjukkan 2 sisi yang masih dalam jamaah yang diimami Nabi dan mereka yang tidak mau merapatkan barisannya dengan disebut berguru dan bersanad kepada iblis. Walau kalian merasa ahlu sunnah wal jamaah dan jamaah sholat tidak pernah kalian tinggalkan, dan jidatmu sampai kapalan hanya akan tertulis di jidatmu dengan lafal kafir apabila kalian bertauhid bermata sebelah. Hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, dan Tuhan dekat titik-titik saja, dan pasti ingkar dengan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan kalian malah memahami azatnya Tuhan sama dengan makhluknya, beranggota badan dan bertempat. Yang pasti bila salah iman, amal ibadah terbalaskan. Wassalam.